Hai, bertemu lagi sama aku, Kumala. Oke, jadi di video kali ini aku mau bahas mengenai kesalahan-kesalahan yang biasanya dilakukan oleh seorang penulis yang baru saja memulai debutnya menjadi seorang penulis ya, atau yang baru saja memulai menulis, atau dengan kata lain yaitu untuk penulis pemula. Nah, kesalahan yang pertama yaitu penulis itu tidak membuat outline atau kerangka karangan draft untuk novelnya. Nah, kenapa sih outline itu penting banget? Nah, jadi outline itu berguna banget ya teman-teman. Buat apa? Buat kita tidak melebar alurnya ke alur yang sudah kita buat. Atau misalnya kalau kita ada ide baru, kita bisa improve, kita bisa masukkan, tapi tetap tidak keluar dari outline yang sudah kita buat. Kemudian apabila kita sudah lama tidak menulis, ya kan, ada kesibukan yang lain, ada perluan yang lain, nah kita jadi melupakan naskah kita. Nah, kalaupun kita mau memulai naskah kita itu, kita tinggal buka aja outline yang sudah kita buat, kemudian kita akan otomatis terkoneksi dengan alur yang terakhir kita buat, dan kemudian juga alur-alur berikutnya. Jadi untuk memudahkan kita sebagai penulis, outline itu penting banget. Kemudian kesalahan yang kedua adalah peletakan penulisan di yang salah. Nah, ini di video aku sebelumnya juga sudah sempat aku bahas ya kan, ini juga masih banyak juga penulis pemula yang salah menuliskan mana itu di yang sebagai preposisi maupun yang sebagai imbuhan. Nggak cuma di sih, tapi bisa juga dari ke itu juga sering banget salah. Nah, ini adalah kesalahan yang umum untuk penulis pemula. Kemudian yang ketiga yaitu penulisan huruf kapital yang salah. Nah, kamu juga harus rajin-rajin nih sebagai seorang penulis nih teman-teman. Kamu harus rajin membuka PUEBI atau Tata Baku Bahasa Indonesia. Kenapa? Penting banget karena di situ kamu bisa belajar tentang berbagai hal ya, tentang kebahasaan, salah satunya juga tentang huruf kapital ini. Huruf kapital ini juga sangat penting banget ya. Bagaimana caranya kita meletakkan huruf kapital yang benar. Kemudian juga bagaimana kita meletakkan huruf yang kecil dengan benar begitu. Sebagai contoh yang paling sederhana yaitu di dalam dialog ya. Huruf pertama dalam dialog itu harus kapital. Begitu pula dengan penyebutan nama ya, seperti Nabila, Akila itu harus diawali dengan huruf kapital ya. Akila. Adik. Iya. Oh ya, dan untuk sapaan ya, sapaan langsung juga kapital ya, seperti ibu, ayah, kakak, adik itu ayah itu harus menggunakan kapital, mama ya, mama juga harus kapital. Karena apa? Karena dia adalah penyebutan atau sapaan langsung kepada subjeknya, kepada orangnya. Kemudian selain yang paling umum adalah yang keempat ini menggunakan kata tidak baku. Bukannya menggunakan kata tidak baku itu tidak boleh ya, tapi harus diperhatikan lebih baik kita menggunakan kata yang sesuai dengan Kamus Besar Bahasa Indonesia atau kata yang sudah baku. Misalnya untuk menggunakan kata serapan ya, kata serapan itu juga harus gunakan kata yang bakunya. Kamu bisa cek. Sebaiknya sih penulis itu rajin-rajin untuk mengecek KBBI ya, apakah kata itu baku atau tidak. Tapi tidak lantas ya, tadi aku bilang ya, nggak lantas bahasa tidak baku itu nggak boleh. Nah, di dalam percakapan ya kan, percakapan kayak dialog gitu tuh ada kalanya kita menggunakan bahasa yang tidak baku, jadi sesuaikan aja dengan proporsinya ya. Kalau di deskriptif itu aku sarankan kita menggunakan bahasa baku. Kalau di dialog juga aku sarankan untuk menggunakan bahasa baku sih sebisanya, tapi yang nggak baku-baku banget. Dan kesalahan yang kelima untuk penulis pemula yaitu penulisan kalimat yang tidak efektif. Kalimat yang tidak efektif itu yang kayak gimana sih? Salah satunya kalimat yang tidak efektif itu adalah kalimat yang panjang tapi tidak ada intinya, atau juga kalimat yang lewah ya, ambigu, memiliki makna yang ganda ya. Jadi intinya kalimat yang efektif itu adalah kalimat yang bisa ditangkap oleh pembaca atau bisa dipahami oleh pembaca tanpa menimbulkan ambiguitas ya. Misalnya nih ada kata masuk ke dalam ya, itu lewah kata. Kenapa? Karena kalau masuk itu sudah pasti masuk ya ke dalam, nggak kan masuk keluar kan nggak ada kayak gitu ya. Jadi itu lewah kata termasuk dari kalimat tidak efektif.
Dan kesalahan yang berikutnya ini adalah kesalahan yang sering juga dilakukan oleh orang penulis pemula, yaitu menggunakan elipsis. Apa sih itu elipsis ya? Titik. Nah, dalam selingkung penerbit ada banyak banget penulisan elipsis ini. Tapi kalau dalam tata baku bahasa Indonesia, penulisan elipsis itu seharusnya ya, kalau di tengah-tengah kalimat mouse. Kalau di tengah-tengah kalimat itu dia menggunakan tiga titik ya, dengan didahului dan disudahi oleh spasi. Kemudian ada beberapa selingkung penerbit itu yang didahulunya nggak ada spasinya, jadi tanpa spasi. Kemudian setelah titik yang terakhir, yang ketiga itu dia ada spasinya. Nah, itu untuk dia di tengah-tengah kalimat. Kalau untuk di akhir kalimat itu dia ditambahin satu ya, jadi ada 4 titik. Sebagai apa? Sebagai tanda titik, tanda akhir dari kalimat itu. Dan yang berikutnya juga adalah kesalahan yang di video sebelumnya itu aku sudah pernah bahas, yaitu mengenai onomatope. Nah, penulis pemula ini sering banget menggunakan banyak onomatope di dalam naskahnya, dalam ceritanya. Kenapa sih? Karena itu ganggu banget ya. Itu pasti akan mengganggu banget. Kenapa sih menurut aku itu mengganggu banget? Lebih baik sih seorang penulis itu membebaskan pembacanya untuk apa? Untuk membayangkan, mengimajinasikan kata-katamu ke dalam pikirannya sendiri kayak gitu loh. Jadi percayakan saja bahwa pembacamu itu sudah pintar membaca, ya kan, sudah pintar mengimajinasikan apa yang kamu tulis. Dan kesalahan yang berikutnya yaitu untuk penulis pemula itu sering banget memperkenalkan tokohnya, terutama tokoh utama ya, secara analitik. Secara analitik itu berarti secara terang-terangan. Misalnya si Nabila itu adalah gadis yang cantik, pintar, kemudian dia memiliki pekerjaan yang bagus. Nah, langsung diungkapkan oleh penulisnya. Nah, itu adalah pengenalan karakter secara analitik. Nah, ini agak kurang enak sih ya menurutku. Kenapa? Karena kembali lagi tadi, percayakan saja kepada pembacamu untuk mengimajinasikan semuanya. Jadi bisa kok dengan cara lain untuk memperkenalkan tokoh, yaitu dengan cara dramatik ya. Entah cara dramatik itu lewat apa sih, Kak? Memperkenalkan tokoh secara dramatik itu lewat dialognya ya, dengan kata-kata yang tokohnya pilih, kemudian lewat tingkah lakunya, pikirannya, atau juga bisa dari sudut pandang orang lain yang menceritakan tentang si tokoh itu, seperti itu ya. Jadi kurang-kurangi untuk memperkenalkan tokoh secara analitik atau secara langsung. Nah, kesalahan yang berikutnya ini masih berkaitan dengan karakter yang tadi nih ya. Banyak penulis pemula itu kadang sering banget memasukkan beberapa karakter yang banyak dalam satu bab awal. Nah, itu juga menjadi bukan kesalahan sih ya, agak nggak enak juga untuk dibaca. Kenapa? Karena di bab awal kita sudah dihajar oleh banyak nama, oleh karakter ya kan. Nah, itu juga akan mengurangi keindahan. Kenapa? Karena menurut aku karakter itu diperkenalkan satu-satu dulu ya, dikeluarkan satu persatu sesuai dengan alurnya atau sesuai dengan konflik yang sedang terjadi, seperti itu. Jadi nggak sebentar langsung banyak banget itu ya, kita harus menghafalkan semua karakter ini siapa di awal terus di akhir nih, padahal di akhir juga dia tidak begitu tampak kayak gitu loh. Jadi semua karakter itu harus memiliki andil dalam alur cerita kita ya. Jangan sampai jangan sampai tokoh itu nganggur, nggak ngapa-ngapain, cuma tempelan nama doang ya. Jangan sampai seperti itu. Untuk kesalahan yang berikutnya ini juga sering banget, yaitu tentang setting tempat, waktu yang sekedar tempelan atau sekedar ya dipas-pasin aja lah gitu. Nah, lebih bagusnya untuk setting ini, baik waktu maupun tempat, yaitu harus disesuaikan ya. Kita harus melakukan riset dulu yang lebih baik ya, biar kita bisa mengeksplor tentang kalau misalnya tempat, kita bisa mengeksplor tempat yang tokoh kunjungi, tempat tinggal tokohnya seperti apa kayak gitu. Jadi nggak hanya cuma kayak
disebutkan misalnya si tokoh itu tinggal di Amerika, padahal kalau kita baca secara keseluruhan nggak menggambarkan kalau dia tinggal di Amerika ya. Tentang setting ini juga bisa berkaitan dengan apa, tentang kebudayaannya juga, hal-hal yang biasanya dilakukan oleh masyarakat-masyarakat yang tinggal di beberapa daerah tertentu seperti itu. Jadi harus disesuaikan, kita harus melakukan riset untuk mempermudah pembaca memahami dan memiliki data yang valid. Dan setelah yang berikutnya ini juga sering banget, ini kayaknya sering semuanya dilakukan oleh penulis pemula ya. Jadi penulis pemula itu juga bukan kadang lagi sih, ya kadang-kadang menggunakan kata ganti yang tidak konsisten ya, inkonsistensi, tidak konsisten. Kenapa? Misalnya di bab 1 itu dia menyebutkannya iya ya, iya, bab 2 iya, bab 3 iya, kemudian di bab selanjutnya 4, 5, 6 berganti jadi dia. Nah itu juga tidak konsisten ya, meskipun kayaknya hal sepele tapi itu penting banget ya, konsisten menyebutkan kata ganti. Dan kemudian yang terakhir, penulis pemula ini juga kadang-kadang melakukan suatu kesalahan yang sangat fatal, yaitu tidak melakukan swashunting. Apa sih itu swashunting? Swashunting itu adalah self-editing atau mengedit naskah sendiri sebelum kita mempublikasikan atau mengirimkan ke suatu penerbit. Itu penting banget ya teman-teman. Kenapa penting? Karena masa sih kamu pede melemparkan naskahmu ke penerbit atau mempublikasikan naskahmu itu tanpa melewati tahap swashunting ya kan? Kita nggak tahu kan apakah naskahmu itu sudah bersih sudah bersih dari typo, sudah bersih dari plot hole dan yang lainnya yang aku sebutkan dari awal sampai akhir ini ya. Jadi melakukan swashunting itu penting banget teman-teman, jangan sampai tahap yang ini tuh kelewatan. Karena apa? Kalian ini juga akan berkaitan dengan kualitas naskah kamu kayak. Oke, kalau misalnya kamu ada request kita mau bahas tentang tentang dunia kepenulisan atau tentang dunia perbukuan atau tentang fashion, kamu boleh banget request ke aku, tinggal bisa aja di komen kamu mau request tentang apa. Hai, apakah kamu menikmati konten ini? Kalau iya, pastikan untuk like dan subscribe channel Ruang Kumala. Kamu juga boleh share ke teman-teman kamu biar teman-teman kamu bisa mampir ke sini, dan jangan lupa juga untuk nonton video yang ini. Oke, dan yang ini juga nggak kalah bagusnya ya, tonton semuanya.